aku jemput jam 5 sore ya. See you. Tiap kali pesan ini masuk ke ponselku, senyumku mengembang. Dadaku seolah mekar. Bertemu dengannya membuatku merasa menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Melihat wajahnya dan bisa memandang matanya lekat-lekat adalah hal paling menyenangkan saat ini. Gak ada hal lain yang lebih menarik selain memilih-milih baju di lemari. Apalagi kalau judulnya kencan. Aku rela menghabiskan energi berjam-jam untuk memilih baju. Kubuka pintu lemari sebelah kiri, tempat baju-baju pergiku digantung. Yang ini udah pernah aku pakai. Kalau biru bunga-bunga udah agak lecek. Masa pakai jaket pink lagi sih? Jariku sibuk menggeser hanger sambil komat kamit dengan diri sendiri. Walau bajuku masih berjajar memanjang di gantungan, rasanya tetap seperti nggak punya baju. Duh, apa aku ngacir bentar ya ke mall? Aku pernah beberapa kali melakukannya. Pergi ke mall 2 jam sebelum kencan demi membeli baju baru. Gak penting memang, tapi mau gimana lagi? Setelah 1 jam mencoba mix and match stok pakaian yang kupunya, pilihan jatuh pada rok jeans dan long sleeve hitam. Tinggal pakai anting sama jam tangan. Oke, ready. Jangan lupa Sherlock kalau udah mau jalan ya. Aku bergegas menuju kamar mandi. Kemudian mengeramas rambut setelah aku oleskan serum dan oil yang kudiamkan selama 20 menit. Demi kencan yang paripurna, aku rela melakukan hal-hal merepotkan semacam itu. Bahkan malam sebelumnya, aku sengaja menggunakan sheet mask menjelang tidur. Berharap ketika bangun tidur wajahku seperti terlahir kembali. Meski kenyataannya gak ada yang berubah, paling agak lebih lembab aja, standar lah. Setelah bertapa di kamar mandi, aku buru-buru mengeringkan rambut dengan hair dryer. Tak lama ponselku berkedip. Tanda notifikasi masuk. Aku on the way ya. Denny share live location. Senyumku melebar. Take care. Di sini udah mulai hujan nih. Kencan ketiga dengan Dennis yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Dia selalu menjemput dan mengantarku ke manapun dan dari manapun. Seperti sekarang ini. Kantornya di Bilangan Pluit, Jakarta Utara, dan ia harus menjemputku di selatan Jakarta. Sekitar 28 km lah. Lalu kami akan menuju Jakarta Pusat karena ia mengajakku makan bakmi di gondang dia. Pantat, oh pantat. Apa nggak kebas tuh naik motor? Sembari menunggu Dennis sampai ke tempatku, aku berinisiatif membuatkannya teh manis hangat. Setelah mengambil gelas, aku menuang air panas dan mencelupkan tea bag ke dalamnya. Berhubung aku nggak pernah punya stok gula, jadi aku hanya mengambil yang kulihat di atas meja makan. Usaha dikit buat ngasih impresi ke Dennis, bolehlah, benakku. Kutuang bulir-bulir putih tadi ke gelas teh. Perfecto. Tak sampai setengah jam, Dennis menelpon. Aku udah di depan nih. Masuk dulu aja, aku bikinin teh buat kamu nih. Aku langsung semeringah, buru-buru mengambil gelas teh lalu membawakannya ke teras depan. Dennis melepas helm, jaket, dan jas hujannya. Ia duduk sambil menepuk-nepuk celana yang sedikit basah. Hai. Dennis ikut tersenyum melihatku. Repot-repot banget pakai dibikinin teh segala. Gak repot kok, nih minum dulu. Aku menyodorkan gelas kepadanya. Gak sabar menunggu reaksi yang muncul dari wajahnya. Ia bersuara setelah menyesap tehnya dari bibir gelas. Ekspresi wajahnya kali ini tampak aneh. Gak enak ya? Kurang manis? Tanyaku. Khawatir gula yang aku tuang memang kurang. Ini teh apa ya? Dennis mulai meragukan minuman itu. Ia bertanya sambil terus penasaran minuman apa yang barusan ia konsumsi. Teh apa? Ya teh biasa. Teh tongci, teh celup. Entah kenapa aku mulai bingung. Aku yakin betul kok yang kucelupkan adalah tea bag yang kayaknya sih belum kedaluarsa ya. Tapi masa iya udah kedaluarsa? Aku memandang wajah Denny sembari bertanya kepada diri sendiri. Kesalahan apa yang telah kubuat? Aku lantas merebut gelas dari tangan Dennis. Bentar deh, aku tambahin gula lagi kali ya? Ia terlihat pasrah. Kutaruh gelas itu di atas meja makan, kemudian kutambahkan lebih banyak gula dari wadah tadi.
Jujur saja, aku memang jarang membuat teh, kopi, atau semacamnya. Dalam setahun mungkin aku hanya minum teh 2 sampai 3 kali. Dan di atas meja makan banyak sekali perintilan milik bersama. Karena aku tinggal bersama 3 orang roommateku. Teh dan gula tadi pun milik salah seorang temanku sih, bukan punyaku. Aku lekas ke teras lagi, menyodorkan gelas kepada Dennis. Coba deh, udah mendingan belum rasanya? Ia menyeruput lebih pelan dibanding sebelumnya. Rasanya tuh kayak jamu gitu. Tehnya kamu kasih apa emang? Hah? Jamu? Teh doang kok, sama gula. Aku makin bingung dengan apa yang terjadi saat ini. Kamu mau cobain nggak? Tawar Dennis. Aku mengiyakan lalu mencicipinya. Tak sampai 5 detik, aku lalu balik badan, buru-buru menuju meja makan. Kuangkat wadah berisi bulir-bulir putih itu dan kulihat betul-betul. Ngapain loh? Salah satu roommateku, Yesa, keluar dari kamar dan bertanya. Yes, ini isinya apa sih? Aku bertanya pada Yesa dengan nada khawatir. Garam, kenapa? Yesa menjawab dengan santai. Aku sontak membekap mulutku dengan tangan kanan. Rasanya ingin berteriak sekencang-kencangnya. Kini aku sedang merutuki diri sendiri. Kenapa sih lo? Kaget banget gitu? Ia bertanya lagi. Anjir, gue tadi bikinin teh buat Dennis pakai ini. Aku memelankan suara agar nggak terdengar dari luar. Dennis, cowok baru. Kini wajah Yesa yang mendadak heboh. Iya. Lututku mulai lemas pelan-pelan. Ingin rasanya menghilang dari muka bumi saat itu juga. Anjir, dodol banget sih lo. Emang gak lo cicipin tadi? Lagian kenapa gak nanya gue dulu sih, kan gue di kamar. Gila. Wah, ia mulai speechless. Itu dia masalahnya. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan sambil tertunduk lesu. Sekarang tubuhku benar-benar tak punya energi. Dan entah kenapa aku sudah duduk di lantai. Terus Dennis tahu nggak? Ia mendekat padaku lalu bertanya. Ini gue baru mau bilang ke dia. Duh, gue malu nih, Yes. Gimana dong? Yesa malah meledak dengan tawanya. Betapa bodohnya aku di depan roommateku dan di depan Dennis setelah ia tahu nanti. Atau mungkin ia sudah tahu karena jarak teras dan meja makan lumayan dekat. Tapi dia nggak enak aja denganku. Udah sana buruan bilang. Good luck Emil. Yesa lalu masuk ke kamarnya melanjutkan sisa tawa yang belum pecah sempurna. Aku memijat-mijat pelipis sambil berpikir, tepatnya pasrah, dengan kebodohan yang kuciptakan sendiri. Karena aku gak bisa menghilang dan gak punya kekuatan apapun, jalan keluarnya adalah hadapi. Kulangkahkan kaki menuju teras untuk menemui Dennis. Den, aku mau minta maaf. Tuh teh yang tadi, itu bukan gula ternyata. Walau terbata-bata karena malu, aku harus tetap meminta maaf kepadanya. Dennis tertawa kecil seolah sudah tahu semuanya. Oh, pantesan kok rasanya aneh kayak jamu gitu. Makanya tadi aku nanya ke kamu kan ini apa? Iya, maaf ya. Aku nggak tahu. Tadi aku nggak cicipin dulu. Entah aku harus minta maaf berapa kali untuk memperbaiki citraku ini. Iya, nggak apa-apa kok. Kan kamu jarang minum teh. Makanya jadi siwer kan. Itu gula apa garam. Ia tertawa lagi. Tapi kali ini tawanya seperti untuk menghiburku, biar aku nggak merasa bersalah. Aku nggak enak nih, malu. Wajahku mengerut. Dennis memegang tanganku, lalu menggenggamnya. Terlihat betul kalau ia ingin menenangkanku dari rasa malu. Nggak apa-apa kok, beneran. Ia mengambil helm lalu memakaikannya padaku.
Udah ya, sekarang kita pergi makan. Aku yang traktir. Kamu salah ambil garam tuh kayaknya karena lapar juga deh, makanya nggak fokus. Yuk. Dalam perjalanan menuju resto, aku terus memikirkan kesalahanku dan mulai overthinking. Gimana kalau Dennis nggak mau jalan lagi sama aku ya? Gimana kalau dia ilfil? Gimana kalau good luck deh Mil. Kalau Dennis masih mau jalan sama lo, keep him. Kalau enggak ya tinggal cari yang lain. Tapi tadi kocak sih, geblek loh. Sebuah pesan dari Yesa yang membuatku berpikir, ya udah kalau jodoh nggak akan kemana. Kok kamu diem aja dari tadi? Dennis membuyarkan lamunanku. Iya masih nggak enak sama kamu. Aku membuka kaca helm. Ya ampun Mila, udah ya. Beneran deh. Tangan kirinya meraih tanganku. Ia memindahkan posisi tanganku dari jaketnya. Maklum, sejak tadi aku gak berani memeluknya di motor. Dennis lantas mengusap-usap punggung tanganku saat motor kami berhenti di persimpangan lampu merah. Apa yang dikatakan Yesa tempo hari untungnya gak terjadi. Dennis masih mau jalan denganku beberapa kali setelahnya. Tentu aku boleh pede dong kalau ia gak ilfil padaku hanya karena peristiwa teh garam. Dennis dan aku bertemu di sebuah kafe di bilangan Jakarta Barat. Dan sebetulnya kami berdua match di dating app. Entahlah, ini kebetulan yang sulit dijelaskan. Siapa sangka orang yang ada di dating app dan belum saling sapa, malah ketemu di dunia nyata tanpa janjian sebelumnya. Aneh. Sorry, Mila bukan? Dennis menyapaku lebih dulu. Ia sengaja mendekat ke mejaku untuk memastikan kalau aku adalah salah satu matchnya. Percakapan kami pun berlanjut meski masih sama-sama bingung. Kenapa ini bisa terjadi? Lagi banyak deadline ya? Kalimat Dennis berikutnya setelah menyapaku beberapa minggu lalu untuk kali pertama. Aku masih ingat ia memakai kaos hitam pendek dan jeans biru, sneakers dan jam tangan Casio. Rambutnya cepak dan kulitnya bersih. Walaupun ia hanya sekitar 168 cm tingginya, aku merasa ada faktor X yang membuatnya atraktif saat itu. Cara dia tersenyum, dan mungkin itu pelet yang sesungguhnya. Kamu lagi pengen makan apa? Kamu bawa jaket nggak? Kalimat-kalimat ini juga sering diucapkan Dennis. Setiap kali kami kencan, kemanapun tujuannya, Dennis tahu apa yang membuatku merasa diperhatikan, meski cuma hal-hal sepele semacam itu. 2 bulan sebelum bertemu Dennis, hidupku cukup berantakan. Setelah resign dari kantor lama, ternyata di kantor baru pun gak lebih baik lingkungannya. Walaupun jenis pekerjaan yang aku geluti ini adalah salah satu impianku juga, aku tetap merasa kalau kantor yang sekarang tetap kurang ideal. Ya, kehadiran Dennis setidaknya bisa membuat hari-hariku banyak warna, gak cuma hitam dan abu-abu. Sabtu besok jalan yuk, temenin aku nonton. Gimana? Ini dia yang kutunggu-tunggu. Ayo aja, sore. Seperti biasa, Dennis menjemputku pukul 3 sore. Dia dengan wangi mask dan hoodie yang akan melenakanku sepanjang momen kencan. Aku kira kamu gak suka nonton film Indonesia loh. Enggak lah. Lagian film Indonesia sekarang tuh bagus-bagus. Secara kualitas cerita dan gambar lah. Dennis mengutarakan alasannya. Emang kalau aku gak suka kenapa? Ya mungkin bakal aku tinggalin sih. Aku tertawa menanggapi pertanyaan Dennis. Seriusan, kadang aku mikir, kok ada ya orang yang gak suka nonton film Indonesia? Apalagi kalau alasannya film Indo jelek, gak sebagus Hollywood lah, atau males paling ceritanya cringe, gitu-gitu aja. Langsung aku unmatch sih. Jelasku panjang lebar, membuat Dennis ikut tertawa mendengarnya. Selama kami menonton film, Dennis menggenggam tanganku. Sesekali menyuap popcorn dan berbisik. Abis ini kita cari warkop yuk. Aku pengen Indomie kayak yang di film. Setelah film selesai, kami berdua mencari warkop di sepanjang jalan pulang. Dari Senayan ke selatan Jakarta. Dan ya, akhirnya kami menemukannya. Aku memesan mie goreng sementara Dennis lebih ingin mie rebus. Sayurnya buat kamu nih.
Dennis memindahkan sawinya ke mangkukku dengan sumpit. Aku memiringkan kepala dan tersenyum padanya. Thanks. Bertahun-tahun aku menghindar dari mie instan. Tapi malam itu benteng pertahananku runtuh sudah. Entahlah, demi Dennis. Jangan diliatin ah. Aku menutup wajahku dengan telapak tangan. Dennis selalu menyingkirkan tanganku. Kok ditutupin sih? Lucu tahu ngeliatin kamu makan. Nyenengin aja. Ia bertopang dagu memperhatikan suapan demi suapan yang masuk ke mulutku. Lama aku tak merasakan momen-momen seperti ini. Terakhir 5 tahun lalu. Mantanku yang katanya penyayang itu, yang dulunya juga bertingkah kayak Dennis. Udah jam 10 nih, kamu mau pulang sekarang gak? Biar kamu gak kemalaman juga tidurnya. Ia tahu bagaimana membuatku merasa spesial malam itu. 2 pekan berlalu begitu saja. Dennis dan aku sibuk mengurus kerjaan masing-masing. Untuk sekadar makan bareng pun gak sempat. Walau begitu aku berusaha menghubunginya. Kamu masih di kantor? Enggak kok, ini di rumah. Hah? Kok gak bilang-bilang? Iya maaf ya. Aku udah beberapa kali nanya kamu liburnya kapan kan, biar bisa atur waktu ketemuan lagi. Iya, aku kemarin malam capek banget, makanya hari ini libur deh. Gimana ya? Aku kayaknya dulu udah sempet bilang kalau aku butuh ketemu kamu. Ini malah aku terus yang nanyain. Dan aku merasa cuma aku yang berusaha. Sehari, seminggu, sampai sebulan lamanya. Dennis gak membalas pesanku. Ia bahkan gak mencariku. Atau mungkin momen yang pernah kami lakukan kemarin-kemarin itu gak ada artinya ya buat dia. Dan sampai detik ini, aku gak tahu kabar Dennis seperti apa. Meski begitu, hidup harus tetap berjalan kan?